perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Dokter Reza menang. Bukan dalam artian PMH yang Diki ditolak dan harus membayar rekovensi. Ya kalau bahasa yang sesungguhnya adalah mungkin ya inilah kemenangan Reza Gladys atas kebenarannya terungkap akhirnya Bang gitu Bang. Baik, selamat malam ya rekan-rekan media dan selamat malam kepada seluruh yang nantinya kemudian mendengarkan penjelasan kami. Ya pada prinsipnya kami sebenarnya kan belum mendapatkan putusan secara resmi salinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum acara. Tapi kemudian yang pasti adalah tim kami dari Jakarta tadi menyampaikan bahwa gugatan penggugat ya konvensi itu ditolak keseluruhan dan kemudian gugatan rekonvensi ya dalam hal ini kami dari tergugat dalam konvensi dan kami gugatan rekonvensi kami diterima sebagian ya jadi pada prinsipnya bahwa gugatan Nikita Mirjani itu ditolak secara keseluruhan dan gugatan balik ya Dr. Reza Gladys dan Dr. Otobah Mufid di dalam rekonvensinya dikabulkan sebahagian. Nah, jadi pada prinsipnya kami hanya menyampaikan bahwa inilah sebuah konstruksi hukum yang sudah kami sampaikan di dalam mulai persidangan awal, tahap mediasi, kemudian dalam jawab menjawab, dalam kesimpulan dan akhirnya diputus oleh majelis hakim bahwa apa yang disampaikan dalil-dalil gugatan pihak Nikita Mirjani itu ditolak. Ya, tapi ada hal yang menarik yang perlu saya jelaskan. Eh, Sebelumnya kan kami sering menyampaikan bahwa kami tidak percaya bahwa gugatan itu dibuat oleh teman-teman rekan-rekan sejawat kami dari pihak Nikita Mirjani. Kami tidak percaya. Kami lebih yakin bahwa gugatan perbuatan melawan hukum itu dibuat dan disusun oleh Nikita Mirjani sendiri. Dugaan kami seperti itu. Kenapa? Karena kami melihat beberapa dalil yang menurut kami ini ambigu dan menurut kami tidak mungkin seorang kuasa hukum atau advokat membuat dalil yang sangat ambigu. Contohnya adalah ketika dalil gugatannya menyatakan Nikita Mirjani telah membeli satu produk, tapi kemudian tidak bisa membuktikan bahwa dia pernah membeli itu. Kemudian mengatakan bahwa Nikita Mirjani mereview, tapi tidak pernah membuktikan. Pernah mereview sebelum Dr. Reza Gladys melaporkan. Dan yang paling yang kami menurut kami sangat ambigu adalah klien kami Dr. Reza Gladys digugat ya dituduh ya melakukan perbuatan melawan hukum karena melaporkan Nikita Mirjani ya sebagaimana hak dari klien kami di 108 KUHP ya Undang-Undang 881 yang sebelumnya dan kemudian dikenakan itu soal tentang teori misbreak van Recht. Ya ini kan hal yang menurut kami kalau seorang advokat ya kuasa hukum pasti tidak akan menggunakan itu. Tapi saya yakin ya dugaan kami hanya ini kita lah yang menggunakan misbreak van Recht itu dan melekat kepada klien kami Dr. Reza Gladys. Karena masyarakat biasa tidak akan paham ya apa itu misbreak van Recht ya teori klasik Coleman. Tapi kalau kuasa hukum ya advokat pasti paham. Nah, dan itu yang menurut kami yang perlu kami sampaikan sehingga dari awal kami yakin ya bahwa gugatan Nikita Mirjani ini pasti ditolak secara keseluruhan oleh majelis hakim. Seperti itu. Oke, Bang, dengan ditolaknya gugatan tersebut menjadi pembuktian nggak sih bahwa memang sekali lagi bahwa kalau kemarin kan mereka berteriak bahwa hukum tidak berpihak pada mereka bahwa banyak kejanggalan segala macam. Ini menjadi pembuktian nggak sih Bang bahwa di kasus ini bahwa hukum berjalan lurus. Baik. Sedari awal kan dalam perkara pidana ini kan terbuka untuk umum ya. Dan kemudian penerapan hukum acara itu sudah gamblang ya diperlihatkan oleh majelis hakim, kemudian diperlihatkan oleh penuntut umum dan kemudian oleh penasihat hukum dari terdakwa saat itu. Nah, artinya kemudian bergeser ini menjadi perkara perdata, ini kan juga terbuka untuk umum.
Artinya kami melihat bahwa di dalam perkara pidana maupun perkara perdata, menurut kami, ya salah satunya ya, tapi bukan satu-satunya. Salah satunya yang benar-benar menjalankan konstruksi hukum, norma hukum, ya, ius constitutum, itu di dalam perkara yang kami sedang tangani ini. Ya, karena terbuka untuk umum. Ya, Kasasi, banding kasasi dan PK ya Bang ya. Nah, ya. dalam hal ini pihak Abang pastinya sudah menyiapkan segala sesuatu bentuk tameng untuk menghadapi ketika pihak sana melakukan upaya hukum yang lain. Nah, apakah Abang juga sudah prepare dari jauh-jauh hari, Bang? Baik. Jadi, sebagaimana apa yang kami sampaikan terlebih dahulu, bahwa kami yakin ini bukan produk dari kuasa hukum Nikita Mirzani, dan ini merupakan produk Nikita Mirzani, maka kemudian dari awal juga kami juga tidak terlampau ya banyak persiapan, justru kami menyuruh ya anak-anak kami yang masih semester 2 dan semester 3 menyiapkan jawaban-jawaban terhadap gugatan itu. Nah, kalau kemudian upaya-upaya perlawanan baik banding maupun kasasi juga ya, sebagaimana Undang-Undang 20 tahun 47, yaitu diatur soal upaya perlawanan sampai dengan tingkat kasasi, ya kami tidak perlu persiapan yang terlampau wah seperti itu ya. Kami akan cukup hanya menyerahkan kepada anak-anak kami yang masih kuliah, karena menurut kami gugatan-gugatan ini hanya gugatan bukan yang dibuat oleh kuasa hukum, tetapi hanya masyarakat biasa. Jadi cukuplah nanti mahasiswa yang melawan orang-orang yang belum paham hukum. Seperti itu. Bang, dengan dikabulkannya pertama adalah yang pidana sendiri kan sudah dikembalikan hak Dr. Reza Gladys sudah dikembalikan 3,6 M. Lantas di pidana ini, di perdata ini dikabulkan lagi rekonvensinya Bang, walaupun tidak penuh. Ini bukan sekedar uang ya Bang, ini cuma sekedar nominal. Tapi ketika nama baik itu hancur, apakah Dr. Reza Gladys akan kembali mengulik Bang nama-nama yang terlibat nantinya Bang? Ya, jadi di dalam gugatan rekonvensi kami kan sudah kami sampaikan beberapa kerugian baik secara apa ya nyata maupun secara yang tidak nyata ya, baik itu nama baik dan hal yang lainnya seperti itu. Dan itu menurut kami sudah selesai ya kerugian-kerugian dari klien kami. Tetapi ada satu perlawanan-perlawanan lain yang akan kami lakukan ketika hal-hal lain itu akan dilakukan oleh pihak seberang. Sebagai contoh bahwa klien kami ini kan selalu dituduh sebagai eh, apa owner atau eh, satu dokter yang melakukan atau mendistribusikan produk-produk yang berbahaya. Nah, kalau kemudian itu akan terus dilakukan oleh pihak-pihak yang di sebelah, tentu kami akan melakukan perlawanan-perlawanan yang akan lebih daripada ini. Tetapi pada kesempatan ini kami perlu ingatkan, ya sudahlah, kalau memang berusaha berbisnis dalam produk apa, sediaan farmasi, usaha farmasi, skincare ini, sudahlah lebih bagus eh, berusaha dengan baik-baik, kemudian tabayun, ya, bersilaturahmi dengan baik, tidak perlu, ya, tidak perlu mencari-cari kesalahan pihak sebelah, ya, karena kita tidak mampu menyaingi pihak sebelah, lalu kita mencari kesalahan, mereview, ya, kemudian mengatakan itu overclaim dan sebagainya. Saya pikir tidak perlu. Tapi kalau kemudian terus diteruskan oleh pihak yang lain, tentu kami akan meningkatkan level perlawanan kami dari hal yang sekarang ini. Seperti itu. Kita kontennya seminggu atau 2 kali ya, kita push satu hari itu 100 konten atau Bang, begitu. tadi kan nggak sepenuhnya rekonvensi yang diajukan oleh DRG itu dipenuhi ya oleh pihak pengadilan. Tapi dengan angka yang diterima sekarang mungkin sudah cukup atau gimana, Bang? Jadi kami belum bisa berkomentar ya, karena tentang soal salinan putusan kan belum kami juga pelajari ya. Tim saya di kampung juga ini kan tadi sempat membahas itu gitu. Tetapi karena belum kami baca, apakah memang benar ya, seperti yang saya sampaikan tadi, rekonvensi itu dikabulkan sebagian atau seluruh, saya juga kurang tahu. Tetapi pada prinsipnya bukan kepada substansi persoalan besar kecilnya ya terhadap apa yang dikabulkan oleh majelis hakim terhadap gugatan rekonvensi kami. Tetapi ini soal bahwa
yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah Nikita Mirzani, ya. Yang kemudian yang mengalami kerugian itulah klien kami Dr. Reza Gladys dan Dr. Otobah Mufid. Hanya itu ya sebenarnya target dari gugatan rekonvensi kami. Tidak ada dan tidak lebih, ya. Dan soal besar kecilnya, ya itu menurut saya itu relatif, ya, dan tidak menjadi satu patokan yang harus sebesar ini dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya masyarakat harus mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Nikita Mirzani. Dan yang kemudian yang dirugikan terhadap peristiwa-peristiwa ini adalah klien kami Dr. Reza Gladys. Dan itu sudah menjadi putusan majelis hakim. Seperti itu.